Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah akhirnya kemudian Musa pun sebelum pulang diberitahu bahwa Samiri, ini kisahnya, bahwa Samiri 10 hari sudah berhasil menyesatkan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kisah Samiri ini, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa, dan mengapa engkau datang lebih cepat dari kaummu hai Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dia Musa berkata, itu mereka sedang menyusulku, aku akan segera datang kepadamu Tuhanku, karena engkau ingin dan karena aku ingin mendapatkan ridhamu. Kemudian qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus Samiri. Dan Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu wahai Musa setelah engkau tinggalkan selama 40 malam, dan mereka telah tersesatkan oleh Samiri. Jadi begini, ketika Musa berangkat meninggalkan Bani Israel berapa hari tadi? 30 hari. Kemudian disempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Jadi dari 30 hari itu Samiri belum buat ulah tuh. Samiri buat ulah itu 10 hari ketika Nabi Musa menambah hari puasanya. Mereka sesat selama 10 hari. Bayangkan, hidayah itu milik Allah ikhwan. Mereka mengikuti Musa bertahun-tahun, disesatkan dengan Samiri cuma 10 hari saja. Bagaimana cara menyesatkannya? Samiri ini terjadi khilaf para ulama siapa Samiri. Ada yang mengatakan Samiri ini salah satu dari Bani Israel. Ada yang mengatakan Samiri itu artinya dia bukan dari Bani Israel, dia kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, tapi mengikuti ajaran Musa. Pura-pura munafik, mengikuti ajaran Musa, kemudian ikut di belakang Nabi Musa. Lah ketika Musa menyeberangi lautan, ini Bani Israel ini mereka berat membawa emas-emas orang-orangnya Fir'aun. Jadi ada sebagian emas-emas itu diambil dari tetangga-tetangga mereka waktu di Mesir. Ada yang pinjam uang mereka kan berupa dinar emas gitu ya. Ada yang kemudian pinjam, ada yang kemudian bekerja dapat gaji duluan, kerjanya belum selesai. Pokoknya banyak, intinya bahwa itu emas-emas itu tidak boleh dibawa karena bukan hak mereka. Maka mereka bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana dengan emas-emas kami wahai Musa? Apakah ini halal untuk kami? Kata Musa, tidak halal. Emas-emas itu harus kalian buang di lautan ini. Jadi ketika mereka berjalan di lautan itu yang sudah jadi jalan, dibuanglah emas-emas itu sampai ke pinggir sana. Lah Samiri melihat ada buang emas banyak-banyak. Oh, ini emas banyak, kenapa pula dibuang-buang katanya. Diambilnya, dikutipnya satu-satu, akhirnya dapatlah 1 karung emas-emas yang dilempar-lempar itu. Kemudian setelah itu Samiri melihat ada orang berbaju putih, berkuda putih di samping Musa, dan seolah-olah dia pula yang memberikan instruksi. Kata orang putih begini, maka Musa akan begini. Kata orang putih begitu, maka Musa akan begitu. Samiri kaget, kenapa Musa diperintahkan orang itu? Dari sini Samiri curiga, karena memang itu jelmaan malaikat, utusan Allah Azza wa Jalla. Diperhatikan terus orang ini. Kemudian diperhatikan kudanya, dan apabila kuda itu melangkah, bekas langkahnya itu, bekas pijakannya itu, tanahnya diambil sama dia. Diambil kemudian ditaruh di kresek, dibawa. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam berangkat meninggalkan Bani Israel, kemudian digantikan oleh Nabi Allah Harun alaihi salatu wasallam, maka mulailah berulah Samiri selama 10 hari ini. Emas yang tadi dikutip itu oleh Samiri kemudian dibakar, kemudian dicetak, kemudian jadilah anak sapi.
patung anak sapi yang membentuk Samiri. Kenapa anak sapi? Karena orang-orang Mesir itu menjadikan sapi itu Tuhan. Makanya orang-orang India sampai hari ini ada orang yang nyembah sapi itu. Jadi daerah-daerah tertentu di India itu, kalau ada sapi kemudian masuk ke pasar, makan kangkung, makan bayam, jangan diusir, itu Tuhan lagi makan. Ya, macam-macam. Di India itu banyak, ya, sesembahan salah satunya sapi disembah. Ada juga yang nyembah ular sendok di sana itu. Ya. Jadi akhirnya kemudian dibentuklah patung anak sapi itu. Ketika sudah jadi patung anak sapi itu, kemudian ditenggerkan di tengah-tengah lapangan Bani Israel. Dia kan punya tanah itu bekas pijakannya kaki kudanya Jibril. Dimasukkan ke mulutnya tanah itu. Subhanallah, keajaiban. Tiba-tiba patung anak sapi yang terbuat dari emas itu hidup pula. Makanya Allah mengatakan lahu khuwar, hidup, tapi tidak sempurna, hanya mengeluarkan suara. Gimana suara sapi? Pi gitu. Bukan. Ya. Jadi keluar suara sapi. Lah, Bani Israel ini kaget, kok bisa patung terbuat dari emas berbentuk anak sapi diingatkan kepada sembahan orang-orang Mesir tiba-tiba hidup. Karena sebagian Bani Israel masih kurang mantap imannya. Kata Samiri kepada Bani Israel, lihat, ini Tuhan kita, anak sapi ini Tuhan kita, buktinya dia bisa bicara katanya. Mereka mengatakan, lalu Nabi Musa siapa? Dan kemana? Bukankah dia ingin membuktikan ketuhanannya? Kata Samiri, Musa salah. Yang benar ini Tuhannya, bukan apa yang didakwahkan Musa. Lihat, Musa salah tempat, jauh-jauh ke Bukit Tur untuk mencari Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini katanya. Ini Tuhannya anak sapi ini. Dari situlah akhirnya ada yang mengatakan 70.000 sekian gitu, Bani Israel pun murtad. 10 hari menyembah patung anak sapi. Ya, sebagian mereka murtad dan sebagian mereka bertahan. Ini enggak percaya, kami harus tanya dulu Musa, apakah ini Tuhan atau bukan. Yang sebagian lagi tetap mengatakan bukan Tuhan. Jadi manusia ketika itu terbagi menjadi 3. Ada yang tetap di atas tauhid, tidak mau menyembah patung anak sapinya yang dibuat oleh Samiri. Yang satu justru ada yang langsung menuhankan patung anak sapinya Samiri. Kemudian yang ketiga masih nunggu, masih ragu-ragu. Tunggu, tanya dulu, nunggu Musa datanglah. Kalau memang kata Musa ini Tuhan kami sembah, kalau enggak. Akhirnya kemudian Musa sudah diberitahu sama Allah bahwa kaumnya sudah disesatkan Samiri. Udah marah, pengen balik saja Musa itu. Masalahnya Musa tidak mau menyalahkan Bani Israel, tapi mau menyalahkan abangnya Harun. Ngapain saja Harun itu? Masa baru ditinggal 40 hari sudah murtad? Akhirnya pertama kali dia marah kepada Harun. Datanglah Musa dari safarnya membawa papan Taurat. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifan. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanan afa atala alaikul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadab min rabbikum fakhlaftum maw'idi. Musa pun mengatakan, kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah, bersedih hati. Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu sebuah janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagi kalian? Atau kalian hendak agar kemurkaan Tuhan menimpa kalian? Mengapa kalian melanggar perjanjian denganku? Kemudian mereka mengatakan, qalu ma akhlafna mau'idaka bimal kina walakin hammalna auzaran min zinatil qaumi faqadhafnaha fakadzalika alqas Samiri. Mereka mengatakan, kami tidak melanggar perjanjian wahai Musa dengan kemauan kami sendiri,
tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun. Kemudian kami lemparkan ke dalam api itu, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Maka datanglah Musa kepada siapa? Kepada Harun. Ketika sampai saja depan Harun, langsung dijambak janggutnya, ditari kepalanya. Gini lah, gitu, betul kan? Jadi dijambak rambutnya, ditari janggutnya, begitu. Musa itu Harun abangnya, kakaknya, saking marahnya, pegang kepala, pegang jenggot, ditarik ke depan. Apa katanya Musa alaihi salatu wassalam kepada Harun? Mereka mengatakan, kenapa kau sesatkan Bani Israel, kata Musa. Maka Harun ini kan orangnya lembut, beda dengan Musa. Makanya Bani Israel tidak takut dengan Harun, hanya takut dengan Musa. Makanya Harun mengatakan, ya ibna la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si, inni khashitu an taqula farraqtu baina Bani Israel walam tarkub qawli. Harun mengatakan, wahai putra ibuku, maksudnya Musa, janganlah engkau pegang janggutku, jangan pula kau pegang kepalaku, lepaskan. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanahku. Artinya aku sudah berusaha menarik mereka ke dalam tauhid, tapi mereka ngeyel, degil. Macam mana harus aku lakukan? Mereka hanya takut kepadamu dan tidak takut kepadaku. Akhirnya ketika datang Samiri pula menyesatkannya. Maka akhirnya dilepaslah Harun, kemudian mencari Samiri. Datangkan Samiri kepadaku. Maka datanglah Samiri, dihadapkan kepada Musa. Marah Musa. Kata Musa, qala fama khatbuka ya Samiri. Hei Samiri, apa yang mendorongmu melakukan seperti itu? Kenapa kau sesatkan Bani Israel? Kata Samiri, qala basartu bima lam yabsuru bi, faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat nafsi. Dengan entengnya Samiri mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, hai Musa, dan aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, maksudnya Jibril, kakinya kudanya Jibril, lalu aku melemparkannya ke dalam api yang di situ sedang dicetak anak sapi Samiri. Demikianlah nafsuku yang memerintahkanku. Jadi ketika Musa, siapa atas perintah siapa kau lakukan itu, kata Musa, maka Samiri dengan tenang mengatakan, nafsuku yang memerintahkan. Subhanallah, dengan entengnya. Akhirnya kemudian Musa pun marah. Maka sebagai hukumannya, Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah agar Samiri tidak boleh mendatangi manusia, dan manusia tidak mungkin mendatangi Samiri. Dia akan hidup sendiri selamanya. Ya, itu sebagai hukumannya, akan hidup sendiri. Manusia tidak bisa bicara, dia pun tidak bisa bicara dengan manusia. Tetapi memang Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan kematiannya, karena Samiri habis itu diusir oleh Musa dan tidak diperkenankan untuk hidup di zaman di lingkungan Bani Israel. Sehingga ada yang menyangka bahwa Samiri adalah Dajjal di akhir zaman. Tapi kita katakan Dajjal bukan Samiri, dan Samiri bukan Dajjal. Dajjal lain orangnya, Samiri pun lain orangnya. Ya. Intinya bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasallam kemudian mengadab Samiri dengan cara berdoa kepada Allah agar dia tidak bisa ditemui manusia dan dia tidak bisa menemui manusia, sendiri hidupnya. Kemudian melihat Nabi Musa marah, maka mereka disuruh bertobat. Bani Israel yang menyembah patung anak sapi itu suruh tobat. Tiba-tiba kemudian diilhamkan kepada mereka untuk mengucapkan, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau Rabb kami tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dosa-dosa kami, kami termasuk orang rugi. Terus itu yang dibicarakan oleh orang-orang yang menyembah patung itu. Masalahnya Musa mengatakan, aku datang sudah bawa papan Taurat ini, dan isi papan ini kalau sampai ada orang musyrik seperti kalian,
hukumannya adalah saling bunuh-bunuhan. Kalian harus pulang, ambil bawa pisau dapur, tusuk-tusuk kalian, saling tusuk di antara kalian, saling bunuh di antara kalian. Itu tobatnya. Karena Allah mengatakan wa idz qala Musa liqaumihi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum ila akhiril ayat. Wahai kaumku, karena kalian sudah menzalimi diri kalian menyembah patung anak sapi, tobat kalian. Tapi tobatnya faqtulu anfusakum, bunuh diri-diri di kalian. Tobatnya ngeri. Kalau antum di dalam Islam, kalau orang datang ke dukun kemudian menyesal, tinggal balik syahadat, balik ke Islam. Ini tidak. Kalau orang sudah melakukan kesyirikan, maka cara tobatnya harus saling membunuh. Anda bawa pisau dapur, saya bawa gergaji, bawa peranglah sampai mati, sampai dua-duanya mati. Dan itu lebih baik. Sebab kalau mereka menolak untuk saling membunuh, mereka pun akan mati juga. Karena ketika mereka menolak untuk saling membunuh, maka mereka teringat dengan Nabi Musa. Musa pernah mengangkat bukit Tur, kemudian diletakkan di atas kepalanya. Tobat atau dilempar bukit ini katanya. Kalau tidak tobat mati juga kena gunung. Kalau tobat mati juga, sama-sama mati. Masalahnya kalau tobat mati, mati syahid. Tapi kalau mati kena lempar gunung, mati sangit namanya. Enggak syahid kan gitu. Karena kena azab ya. Akhirnya mereka perang saling bunuh-bunuhan, dan itu lebih baik bagi mereka. Matilah hampir 7.000 Bani Israel gara-gara menyembah patung anak Samiri ini. Lihat jahatnya Samiri, munafik, menyesatkan. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun setelah kasus Samiri ini tetap masih tidak bisa keluar dari Ardut Tih itu, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Musa pun meninggal. Tapi sebelumnya Harun meninggal, baru kemudian Musa. Bagaimana Harun meninggal? Dikatakan oleh ahli tafsir, jadi suatu ketika Nabi Musa dan Harun ini naik ke atas bukit meninggalkan Bani Israel karena lelah gitu kan, ingin santai berdua saja, naik ke atas bukit. Tiba-tiba di atas bukit itu melihat ada pohon di situ. Kemudian tiba-tiba Harun alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Musa inni uhibbu an anama ala hadas sarir. Dan di bawah pohon itu kayak ada tikar. Sudah ada tikar, ada pohon, ada tikar. Kata Harun, ya Musa, kayaknya saya ingin tidur di sini katanya. Kata Nabi Musa, nam alaih, silahkan tidur. Tapi kemudian Harun mengatakan, inni akhafu ayyatiya rabbi ayyatiya rabbu hadal bait fayaghdhabu alayya. Tapi aku takut wahai Musa, kalau seandainya aku tidur di sini, tiba-tiba Rabb pemilik rumah ini kemudian datang dan murka kepadaku. Kata Musa, la tarhab, jangan takut, aku akan melindungi dirimu, tidur saja. Kata Harun mengatakan, ya Musa, kau juga tidurlah di sini di sampingku. Jadi kalau ada apa-apa kau bertanggung jawab. Akhirnya kemudian Nabi Harun tidur, Musa pura-pura tidur. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mengirim malakul maut. Ketika tidur itulah Harun dicabut nyawanya, kemudian diangkat ke langit dengan tikar-tikarnya sekali. Itu dalam sebuah riwayat yang dikatakan oleh Imam As-Sudi. Tapi dalam riwayat yang lain, riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, intinya ketika Harun dan Musa meninggalkan Bani Israel, tiba-tiba kemudian Allah mengurum malakul maut. Kemudian malakul maut ini mencabut nyawa Harun. Kemudian akhirnya malaikat ini membawa jasadnya, kemudian menguburkannya entah di mana, tidak ada yang tahu. Musa pun sedih, kemudian kembali menemui Bani Israel. Harusnya saat kesedihan ini dihibur,
malah dituduh pula dia yang membunuh Nabi Harun. Ya bayangkan, Bani Israel marah kepada Musa, kau bunuh Harun ya katanya. Karena Harun itu nabi yang dicintai Bani Israel, orangnya lembut, maka dicintai, disukai Bani Israel. Kalau Musa itu orangnya keras, ditakuti Bani Israel. Jadi ketika berdua jalan ke bukit, kok pulang sendirian, tiba-tiba Harun tidak ada. Akhirnya mereka marah kepada Musa, aqtalta Haruna ya Musa, kenapa kau bunuh Harun wahai Musa? Kata Musa, saya tidak bunuh Harun, dia meninggal. Akhirnya Musa pun berdoa kepada Allah agar dibuktikan jasadnya bahwa dia tidak membunuhnya. Akhirnya kemudian jasadnya diperlihatkan kepada Bani Israel, baru Bani Israel yakin bahwa Musa tidak membunuh Harun. Memang sudah ajalnya. Dan setelah kemudian Harun meninggal dunia, giliran Musa. Tapi kisah meninggalnya Nabi Musa ini unik masalahnya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul yang mengatakan, jaa malakul maut, datang malaikat maut ila Musa ibn Imran, menuju Musa ibn Imran. Faqala lahu, dan dia pun berkata kepadanya, aku utusan Rabbmu, dan engkau sudah saatnya harus meninggal wahai Musa. Marah Musa kepada malakul maut, falattama Musa alaihi salatu wassalam aina malakil mauti fafaqaha. Tiba-tiba Musa menampar wajah malaikat maut, keluar kedua matanya. Coba malaikat maut ditampar sama Musa sampai keluar kedua matanya. Dia bilang, kau mau nyambut nyawaku ya? Tampar akhirnya. Dia tidak tahu kalau itu betul-betul malakul maut utusan Allah masalahnya. Hadis ini sahih. Maka akhirnya kemudian dikembalikan lagi kedua matanya, kemudian pergi lagi, terbang lagi menemui Allah Azza wa Jal, dan mengatakan, ya Rabb, Musa tidak mau dicabut, malah aku pula ditampar dia katanya. Maka akhirnya Allah mengatakan, sudah, berangkat lagi kau Musa, aku yang utus engkau. Katakan kepada Musa, saatnya dia meninggal, usia dia sudah selesai. Maka faraja'a malakul maut, maka malakul maut kembali lagi menemui Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, innaka dan dia mengatakan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu. Akhirnya kemudian Musa pun, karena ini tahu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dicabutlah nyawa Musa alaihi salatu wassalam, sementara Musa berada di negeri linglung, negeri Tih, tidak bisa keluar dari situ. Maka Harun dan Musa sama-sama meninggal di Ardut Tih ini. Lalu siapa yang meneruskan tongkat estafet dakwah Musa? Pembantunya yang kemudian menjadi nabi, namanya Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa menahan matahari. Bagaimana kisahnya? Jadi ketika kelompok-kelompok pengecut yang diajak perang itu sudah mati semuanya, generasi-generasi itu mati semuanya, datang generasi baru, anak-anak muda pemberani dipimpin Yusa bin Nun, baru mereka mau perang. Ketika itu mereka menyerbu orang-orang Amalika yang menguasai Al-Quds, Baitul Maqdis. Ketika kemudian peperangan hampir dimenangkan, tiba-tiba masuk di hari Jumat, sudah hampir tenggelam matahari, dan mereka dilarang tidak boleh perang hari Sabtu masalahnya, karena hari Sabtu bagi orang Yahudi itu hari yang diagungkan. Makanya nanti kita akan kisahkan tentang kisah Ashabus Sabti, orang yang diadab di hari Sabtu. Jadi matahari tinggal tenggelam. Ini kalau tenggelam di Jumat sore berarti sudah masuk Sabtu, sementara ini sudah mau menang. Akhirnya berfikirlah Yusa ibn Nun, maka dia menatap matahari dan mengatakan, inni ma'mur kama annaki ma'mur. Aku diperintahkan Allah sebagaimana kau juga diperintahkan Allah. Tolong jangan tertenggelam dulu sampai Allah menangkan perangnya. Maka matahari di situ saja tidak bisa tenggelam.
sampai perang betul-betul menang baru kemudian tenggelam. Oh, maka ini mukjizatnya Yusha ibn Nun, bisa menahan matahari. Kalau antum jangan pergi matahari, ya tetap saja matahari pergi. Atau antum yang pergi ke matahari, kemana? Ke Nagoya sana, ada matahari ya. Tapi bukan matahari di atas ya. Jadi Yusha ibn Nun yang kemudian berhasil menguasai Baitul Maqdis dan Bani Israel bisa masuk ya. Disitulah kisah bagaimana Samiri menyesatkan Bani Israel sampai kepada kisah Yusha ibn Nun. Dan kisahnya panjang tentang masalah Bani Israel, karena nanti ada masa-masa yang disebut dengan Ahdul Qudha, ada masa-masa yang disebut dengan Ahdul Mulukul Awal, ada namanya Ahdul Mulukul Thani, dan begitu seterusnya. Seperti Ahdul Qudha itu setelah wafatnya Yusha ibn Nun, maka Bani Israel terpecah menjadi beberapa kabilah tuh ya. Tetapi mereka masih dipimpin oleh Nabi, dan Nabi yang terakhir yang memimpin adalah Nabi Samuel. Itu Nabi yang terakhir memimpin. Tapi karena Bani Israel pusing, bosan dipimpin para Nabi, akhirnya kemudian minta dipimpin raja. Maka raja yang pertama yang dipilihkan Samuel atas izin Allah adalah rajanya Talut, yang kemudian melawan Jalut. Di antara tentara Talut ada Nabi Dawud, masih kecil. Ketika melawan Jalut, Jalut ini kan orangnya besar, tentaranya banyak. Talut ini orangnya kecil tapi kuat, tentaranya sedikit. Hanya 314 orang sisa dari sekian ribu melawan ribuan tentara Jalut. Ketika sebelum perang, di masa itu kan ada sistem mubarazah. Orang kalau sebelum perang zaman dulu itu adu tanding dulu, mana jagoanmu, nih jagoan gua. Kemudian bertarung sampai mati. Akhirnya Jalut sendiri yang maju dan mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan saya? Tentara Talut tidak ada yang berani. Siapa yang berani sama Jalut? Rupanya Nabi Dawud pula yang masih kecil dari sekian pasukan, dialah pasukan yang paling kecil, yang paling muda. Berani pula Dawud ini. Dawud ini orang miskin, kerjanya mengembala kambing, biasa ngelempar anjing dengan batu. Jadi kalau dia lempar anjing dengan batu itu sampai mati anjing itu dilempar batu, dan selalu tidak meleset. Ya, nah, kalau ada anjing lempar antum sini. Jadi ketika kemudian dia maju melawan Jalut, ini batu sudah ada beberapa di tangannya nih. Ketika betul-betul berhadapan, tidak bergulat Daud, dilempar aja batu kepalanya, pecah kepalanya, mati itu Jalut tuh. Ketika mati Jalut, dilempar batu kerikil sama Nabi Daud, maka pasukan Talut merasa bangga akhirnya karena pimpinannya sudah mati. Tunggang langgang, menanglah pasukan Talut. Dinikahkanlah Daud dengan putrinya. Ketika Talut meninggal, maka dialah yang jadi raja. Kemudian Daud meninggal dunia, kemudian diwariskan kepada Sulaiman. Dia pula yang jadi raja. Lah, inilah raja dan raja plus nabi. Itu cuma dua di Bani Israel, Nabi Daud dan juga Sulaiman. Dia raja plus nabi. Sulaiman juga raja plus nabi. Tapi setelah Sulaiman sudah kacau, sudah lain lagi. Banyak perselisihan Bani Israel yang akhirnya kemudian dihinakan Allah sampai dijajah oleh bangsa-bangsa. Terakhir mereka kemudian dibantai oleh tentara Bukhtun Nasr sampai diperbudak kembali sama seperti di zaman Fir'aun. Itu banyak kisahnya tentang masalah ini, nanti akan sampai juga, sabar aja. Taib, ini diantara kisah tentang Samiri.